Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Senang banget bisa hadir di Sumiten kali ini. Semoga kita selalu diberi kesehatan oleh Tuhan Yang Maha Esa. Ya, di sini saya ingin membahas tentang pembentukan mental pada manusia. Sebelumnya, izinkan saya memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Dinda Dwi Yuni Nursyana, bisa dipanggil Dinda. Saya dari jurusan D4 Promosi Kesehatan Poltekkes Jakarta 3. Nah, saya di sini akan membahas bagaimana cara membentuk mental. Sebelumnya, kalian pasti sudah tahu ya apa itu mental. Mental itu adalah hal yang bersangkutan dengan batin dan watak manusia yang bukan bersifat badan atau tenaga. Jadi mental itu berhubungan atau berasosiasi dengan akal, pikiran, dan batin. Gitu. Nah, bagaimana cara kita membentuk mental? Yang pertama, mental tidak diremehkan untuk mutu hasil karya sendiri. Jadi apa yang menjadi kemampuan kita itulah yang harus kita syukuri, yang harus kita latih agar kita bisa membentuk mental pada diri kita. Yang kedua, mental tidak suka menerabas. Jangan sampai kita membentuk mental melalui jalan pintas. Jadi apa yang sudah menjadi karakter kita harus sesuai gitu ya. Dan yang ketiga, mental percaya diri sendiri. Jadi kita harus yakin pada kemampuan kita agar kita bisa melatih mental sejak dini, sejak sekarang. Dan yang keempat, mental disiplin tinggi. Maksudnya kita apa yang sudah menjadi karakter kita, ya itulah yang harus kita latih agar kita tidak cenderung sulit untuk beradaptasi. Jadi misal mental kita kurang gitu ya, kurang gitu. Jadi kita harus latih agar kita bisa lebih baik dalam mengendalikan mental pada diri kita. Dan yang terakhir, mental selalu bertanggung jawab atas amanah yang diberikan. Jadi kita harus belajar bagaimana kita bertanggung jawab atas apa yang menjadi kewajiban kita. Jadi apa yang sudah menjadi kewajiban harus kita laksanakan karena itu akan menjadi salah satu cara kita membentuk mental. Selanjutnya pentingnya pembentukan mental. Nah, dengan mental kita akan menjadi seseorang yang berani, tidak mempunyai jiwa penakut. Ya. Jadi mental itu akan menjadi tameng atau benteng pada diri kita. Dan yang kedua, sabar menghadapi situasi apapun. Jadi dengan mental kita akan menjadi seorang yang lebih penyabar gitu ya. Karena kita akan mudah dalam mengendalikan emosi kita gitu. Dan yang terakhir, memiliki ketenangan dan ketenteraman jiwa. Nah, seseorang yang memiliki mental yang baik, mereka akan pandai berpikir optimis gitu. Jadi seseorang akan selalu tenang karena mereka tahu bagaimana cara mengendalikan emosi gitu. Jadi dia mudah dalam mengendalikan situasi apapun. Nah, menurut psikologi bahwa perhatian orang tua itu penting dalam membentuk mental baik pada anak-anak. Jadi anak dengan mental yang baik sesuai dengan usianya masing-masing. Jadi semakin bertambahnya umur pada anak, maka semakin bertambahnya mental pada seseorang. Jadi semakin kita dewasa juga semakin kita harus lebih pintar dalam mengendalikan mental. Nah, bagaimana cara kita mengendalikan mental? Maka kita harus belajar bagaimana kita menjadi orang yang sabar. Jadi kita harus bisa mengendalikan emosi kita. Jadi kita harus paham dengan situasi dan suasana. Nah, tanggung jawab. Jadi dengan mental kita akan bisa menjadi seorang yang bertanggung jawab. Karena mental itu akan membantu kita mengetahui mana yang lebih diutamakan, mana yang lebih penting gitu ya. Jadi dengan mental kita akan menjadi manusia yang bertanggung jawab dengan
apa yang sebetulnya atas apa yang terjadi gitu. Jadi dengan mental kita akan membantu dalam mempertanggungjawabkan kewajiban kita. Nah, selanjutnya pembentukan mental sejak dini. Jadi pentingnya mental dibentuk sejak kecil itu agar seseorang mudah dalam mengendalikan mental gitu ya. Jadi sangat sulit misal seseorang kurang dalam mengendalikan mental gitu. Jadi orang tua itu sangat penting dalam pembelajaran mental agar kedepannya bisa beradaptasi pada situasi yang sulit. Nah, saat kita sudah dewasa nanti, kita kan pasti akan menjadi orang tua. Nah, bagaimana kita membentuk mental pada anaknya? Dengan cara kita harus memperhatikan karakter si anak. Itu yang pertama dengan menjadi teladan untuk perilaku anak didik. Jadi kita harus memberikan contoh perilaku yang baik agar bisa dicontoh oleh anak. Dan yang kedua, senantiasa mengevaluasi diri. Nah, jangan sampai kita memberikan contoh yang jelek di depan anak kita, karena itu akan menjadi suatu contoh pada si anak dalam berperilaku. Dan yang ketiga, memahami lingkungan sekitar anak. Jadi kita harus tahu dengan lingkungan negatif atau positif. Jadi jika lingkungan itu terlalu negatif dengan si anak, kita harus menjadi orang tua yang baik, tegas bagaimana kita harus memberikan perilaku yang baik gitu. Dan yang keempat, mengenali anak lebih dalam. Nah, kita harus tahu bagaimana karakter si anak. Ya, kita harus lebih dekat ya, selalu pasti kita akan paham, pada akhirnya kita akan paham. Dan yang kelima, lakukan pendekatan psikologis. Jadi jangan sampai kita mengeluarkan amarah pada si anak gitu ya. Jika anak terlalu penakut ya, misalnya si anak seorang terlalu sulit mengendalikan dia, misalnya si anak itu pendiam. Anak pendiam itu cenderung penakut gitu. Jadi jangan sampai kita mengeluarkan amarah karena itu akan menghambat karakter si anak gitu. Jadi mental pada si anak akan terbatas. Dan yang keenam, perlakukan anak dengan adil. Jadi misal kita mempunyai lebih dari satu anak, kita harus bisa memberikan keadilan pada mereka. Jangan sampai kita fokus pada satu pihak saja. Dan yang terakhir, jadilah sahabat. Jadi kita harus lebih dekat dengan si anak. Jadi anak bisa terbuka pada kita dan kita akan lebih mudah bagaimana memberikan mental yang baik pada si anak. Nah, itulah cara-cara membentuk mental pada seseorang. Nah, pentingnya kita membentuk mental sejak dini agar kedepannya anak bisa mengendalikan dirinya pada situasi yang sulit. Nah, misal kita sendiri kurang dalam mengendalikan situasi, maka kita harus belajar bagaimana kita mengendalikan situasi yang sulit, bagaimana kita menjadi seorang yang optimis. Nah, ya itu saja yang saya sampaikan. Bila ada kurang lebihnya, saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya, apa kabar? Semoga kabar hari ini sehat-sehat semua ya. Terima kasih kepada teman-teman yang sudah join Zoom meeting pada pagi hari ini. Beberapa menit ke depan, saya akan menjelaskan materi tentang penyakit influenza. Sebelumnya, izinkan saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Farisa Oktanida, saya dari D4 Promosi Kesehatan Poltekkes Jakarta 3. Tujuan saya di sini adalah ingin memberitahu kepada teman-teman bahwa penyakit influenza dapat dicegah dengan mudah.
Untuk mempersingkat waktu, langsung saja saya menjelaskan materi yang akan saya berikan. Teman-teman tahu nggak sih apa itu penyakit influenza? Penyakit influenza adalah infeksi virus yang menyerang hidung, tenggorokan, dan paru-paru. Penderita flu akan mengalami demam, sakit kepala, pilek, hidung tersumbat, serta batuk. Flu merupakan penyakit yang mudah menular ke orang lain, terutama pada 3-4 hari pertama setelah penderita terinfeksi. Bahkan, pada beberapa kasus, penderita flu dapat menularkan penyakit sebelum gejala muncul. Penyakit ini bisa sembuh dengan sendirinya tanpa harus minum obat flu. Bagi orang tua, balita, dan orang dengan imunitas lemah, kondisi ini bisa berlangsung lebih parah. Bahkan kadang beresiko mengakibatkan kematian akibat komplikasi yang muncul. Selanjutnya adalah penyebab dan gejala. Seseorang dikatakan bisa terkena penyakit flu adalah jika tidak sengaja menghirup percikan air liur di udara yang dikeluarkan penderita ketika bersin atau batuk. Selain itu, menyentuh mulut atau hidung setelah memegang benda yang terkena percikan air liur penderita juga bisa menjadi sarana penularan virus flu. Gejalanya yaitu sesak nafas dengan atau tanpa sumbatan hidung, bersin-bersin, tenggorokan gatal, hidung meler, batuk, suara serak, lemas, sakit kepala, demam, mata berair. Gejala influenza biasanya akan menghilang dalam waktu 4-10 hari. Meski demikian, batuk dengan atau tanpa dahak seringkali berlangsung sampai minggu kedua. Segera temui dokter bila terdapat gejala berikut ini. Yang pertama, terkena demam tinggi, sekitar 39 derajat Celcius. Yang kedua, demam disertai dengan keringat berlebih, menggigil, batuk dengan dahak yang kental, dan berwarna kuning, kehijauan, atau disertai darah. Yang ketiga, nyeri atau pembengkakan pada daerah sekitar leher, dan yang terakhir, nyeri pada daerah sinus. Selanjutnya adalah faktor-faktor yang dapat meningkatkan terkena penyakit influenza. Yang pertama itu adalah faktor usia. Influenza musiman cenderung menyerang balita dan orang tua. Kondisi ini umumnya menyerang anak-anak di bawah 1 tahun dan orang tua di atas 65 tahun. Yang kedua adalah tempat tinggal. Orang yang dengan tinggal di fasilitas bersama dengan banyak penghuni, seperti panti jompo atau asrama, lebih sering terkena influenza. Orang yang dirawat di rumah sakit juga bisa beresiko lebih tinggi. Yang ketiga, ada imun lemah, pengobatan kanker, HIV, obat anti penolakan, bisa melemahkan sistem kekebalan tubuh. Hal ini bisa membuat lebih mudah tertular influenza dan bisa juga meningkatkan resiko terkena komplikasi. Dan yang terakhir ada penyakit kronis. Kondisi kronis seperti asma, diabetes, jantung bisa meningkatkan resiko terjangkit komplikasi akibat influenza. Selanjutnya adalah pengobatan influenza. Hal-hal yang dilakukan untuk mengobati penyakit ini bisa dilakukan dengan istirahat, serta banyak minum dan obat-obatan. Jika terdapat demam atau gejala yang berat, maka penderita harus menjalani istirahat total di rumah. Minum banyak cairan dapat membantu mengecerkan lendir hidung sehingga lebih mudah untuk dikeluarkan. Untuk meringankan nyeri atau demam, dapat menggunakan parasetamol. Jika batuk yang menyertai hebat, diperlukan bantuan obat anti batuk. Dalam hal ini, antibiotik tidak efektif untuk mengobati influenza, sebab umumnya influenza terjadi karena infeksi virus, sedangkan
antibiotik hanya terbukti efektif untuk infeksi bakteri. Bagaimana sih cara mencegah dari penyakit influenza? Cara pencegahannya yaitu dapat dilakukan menjaga kebersihan diri dan lingkungan. Sebaiknya sering mencuci tangan, membuang tisu kotor pada tempatnya, serta membersihkan permukaan barang-barang. Hal lain juga dapat dilakukan, yaitu jangan menyentuh muka. Virus flu masuk ke dalam tubuh melalui mata, hidung, maupun mulut. Menyentuh muka merupakan cara yang paling umum dilakukan yang terserang flu, dan akhirnya menjadi cara mudah menularkan virus tersebut pada orang lain di sekitarnya. Selanjutnya, jangan menutup bersin dengan tangan. Jika kita merasa ingin bersin atau batuk, gunakanlah tisu yang kemudian segera membuangnya. Selanjutnya, minum banyak air. Air berfungsi untuk membersihkan racun dari dalam tubuh dan memberikan cairan pada tubuh. Lalu, menghirup udara segar. Menghirup udara yang segar memang sangat penting bagi kesehatan tubuh, khususnya di cuaca yang dingin, karena cuaca seperti ini akan membuat tubuh menjadi rentan terhadap virus flu. Lalu, lakukan olahraga secara teratur. Olahraga juga akan membantu meningkatkan kekebalan tubuh secara alami. Dan yang terakhir adalah melakukan relaksasi. Jika kita dapat mengajari diri sendiri untuk relaksasi atau santai, maka dengan sendirinya kita juga dapat mengaktifkan sistem imunitas tubuh. Ketika kita melakukan relaksasi, maka bagian sistem imunitas yang merespon terhadap virus flu akan meningkatkan dalam aliran darah kita. Kesimpulannya adalah jagalah kesehatan sebagai anugerah terbesar, sehingga kita terhindar dari virus influenza yang dapat mengganggu aktivitas kita sehari-hari dengan melakukan pencegahan secara dini. Dan jangan lupa menjaga kebersihan baik dari badan, tempat, maupun pakaian. Karena dengan kebersihan, semoga kita terhindar dari virus tersebut, serta melakukan olahraga yang teratur. Baik, sekiranya itu yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah join Zoom pada hari ini. Saya Farisa Oktanida, undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya, apa kabar? Semoga kita semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan selalu dalam keadaan sehat walafiat. Teman-temanku yang cantik dan ganteng, terima kasih telah menyempatkan waktu di pagi hari ini untuk sama-sama belajar di dalam Zoom meeting pagi hari ini. Selama 10 menit ke depan, saya akan menemani teman-teman semua dan menyampaikan materi tentang menjaga kesehatan ginjal. Sebelumnya, izinkan saya untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu ya, teman-teman. Perkenalkan, nama saya Intan Ayu Fiantika. Saya mahasiswa dari Poltekkes Kemenkes Jakarta 3 yang bertempat tinggal di Bekasi Timur. Di sini teman-teman ada yang tempat tinggal sama nggak di Bekasi Timur? Sama kita satu planet banget nih, teman-teman. Sebelum masuk materi, kita belajar tentang fakta dan data dulu nih, teman-teman. Pada tahun 2013, sebanyak 2/1000 penduduk di Indonesia mengalami yang namanya penyakit gagal ginjal. Apa sih gagal ginjal itu? Gagal ginjal adalah kondisi ginjal yang kehilangan kemampuan untuk menyaring sisa-sisa makanan, dan kondisi ini tuh
racun dan cairan berbahaya itu terkumpul dalam tubuh. Sebanyak 6/1000 penduduk di Indonesia menderita yang namanya batu ginjal. Batu ginjal adalah terbentuknya batuan kecil yang keras karena penimbunan mineral dan garam pada salah satu organ atau kedua organ teman-teman. Nah, biasanya batu ginjal itu dapat dirasakan pada saat ukurannya sudah lumayan besar. Gejala itu baru akan timbul, teman-teman. Nah, cara pengobatannya bisa melalui operasi ataupun tidak. Nah, cara yang tidak memakai operasi itu, teman-teman biasanya dianjurkan untuk mengonsumsi minum air putih sebanyak 2 liter per harinya, teman-teman. Next, apa itu ginjal? Teman-teman ada yang tahu nggak? Ginjal itu apa sih? Nggak ada yang tahu? Mari kita bahas sekarang ya, teman-teman. Ginjal adalah organ yang seukuran kepalan telapak tangan yang terletak di bagian bawah tulang rusuk, tepatnya di kedua sisi tulang belakang. Jadi teman-teman, Intan ingin teman-teman semua angkat tangannya ke layar monitor. Habis itu teman-teman kepalkan kedua tangannya. Teman-teman lihat nih, mau di monitor maupun secara langsung. Kepalan tangan yang udah teman kepalin, itu adalah ukuran ginjal pada tubuh manusia. Ada yang tahu nggak kira-kira fungsi ginjal pada tubuh manusia itu apa? Gak ada yang tahu juga. Bangetan nih. Fungsi ginjal pada manusia itu adalah sebagai sistem ekresi pada manusia. Ada yang tahu nggak sistem ekresi itu apa? Sistem ekresi adalah sistem yang mengeluarkan cairan ataupun kotoran berupa feses maupun cairan atau biasa kita sebut dengan air pipis, teman-teman. Nah, ginjal adalah salah satu yang memproduksi kotoran berupa cairan, yaitu air pipis. Betul sekali, teman-teman. Dan biasanya, normalnya ginjal dapat menyaring 120 sampai 150 liter darah setiap harinya. Teman-teman, Intan juga ingin teman-teman tahu fungsi ginjal lainnya selain sebagai sistem ekresi pada tubuh manusia. Yuk, kita simak pelajari lebih mendalam lagi terkait fungsi ginjal. Fungsi ginjal yang pertama, menyaring limbah, kelebihan air, dan kotoran. Jadi, selain ginjal sebagai sistem ekresi pada tubuh manusia, ginjal itu bekerja dengan menyaring kotoran. Atau yang tadi kita sebut, teman-teman, dia menyaring kotoran, zat-zat beracun yang ada pada tubuh kita. Yang kedua, mengatur kadar pH garam dan kalium. Fungsi yang ketiga, menghasilkan hormon produksi sel darah merah yang biasa disebut dengan eritropoietin. Yang terakhir, mengaktifkan vitamin D dalam tubuh, teman-teman. Jadi kalau misalkan setiap pagi teman-teman suka berjemur, teman-teman ingin mendapatkan vitamin D nih buat tulang. Nah, yang mengaktifkannya itu adalah organ ginjal ya, teman-teman. Itu perlu diingat dan dicatat. Lalu, bagaimana sih cara menjaga kesehatan ginjal? Nah, yang pertama, cukupi kebutuhan air. Kenapa? Agar tidak terjadi dehidrasi pada tubuh. Nah, cukupi kebutuhan air ini, kebutuhan yang pada ginjal, air, itu ada 3 ciri. 3 ciri air yang dibutuhkan oleh ginjal. Yang pertama, tidak berwarna. Yang kedua, tidak berbau. Dan ketiga, tidak berasa, teman-teman. Contohnya apa sih? Contohnya adalah air putih. Yang kedua, makan makanan sehat. Contohnya seperti gandum, roti, dan nasi. Di bawah ada notes nih, teman-teman. Kurangi makanan asin. Kenapa sih kita harus mengurangi makanan asin? Pada dasarnya, teman-teman, terlalu banyak mengonsumsi makanan asin dapat menyebabkan hipertensi. Apabila teman-teman sudah terkena hipertensi, maka kesehatan ginjal itu akan terganggu. Kalau sudah terganggu, sudah pasti fungsinya dia menurun. Cara kerjanya dia juga menurun, teman-teman. Bahkan, bukan hanya ginjal yang merasakan sakit atau yang mengalami gangguan. Bisa jadi teman-teman mengalami yang namanya gagal jantung atau komplikasi nih, teman-teman.
Jadi teman-teman ngerasain 2 penyakit sekaligus dalam satu waktu. Jadi teman-teman kena gagal ginjal iya, kena gagal jantung juga iya. Nauzubillah min dzalik kan teman-teman, makanya mulai dari sekarang kurangi yang namanya makan makanan asin. Kalaupun suka, dikurangi teman-teman, itu berbahaya sekali. Sebelum terjadi komplikasi, lebih baik kita menghindari. Yang ketiga ada tekanan darah. Tekanan darah yang ideal itu 90/60 dan 120/80. Kalau tensi teman-teman di atas 120, makanya teman-teman harus mengadakan muhasabah pada diri kalian sendiri. Kenapa sih harus dimuhasabahin? Ya bisa jadi habit kalian yang jelek. Habitnya dengan mungkin terlalu banyak merokok ataupun mengonsumsi minuman yang beralkohol. Karena itu adalah penyebab yang dapat meningkatkan tekanan darah terus menjadi tinggi. Dan yang keempat, jaga berat badan menjadi terlalu berat itu dapat meningkatkan tekanan darah. Nah, selain merokok dan alkohol, ternyata menjadi berat atau menjadi obesitas, tingkatan darahnya, tekanan darahnya itu semakin tinggi. Makanya dari sekarang nih, untuk teman-teman semua, jaga pola makannya. Jangan sampai biarkan badan kalian menggemuk dan tekanan darahnya semakin tinggi. Karena bohong teman-teman, kalau misalnya gendut itu sehat. Justru gendut itu adalah awal mula untuk memicu komplikasi-komplikasi pada tubuh. Mulai dari sekarang, dijaga ya. Selain itu, yang ada di monitor adalah yang paling terpenting adalah MCU, atau biasa kita sebut dengan medical check-up. Nah, medical check-up ini kita lakukan 6 bulan sekali. Kenapa harus medical check-up? Karena dalam medical check-up, kita tes kesehatan, kita tahu nih, update apa aja sih yang terjadi pada tubuh kita. Alhamdulillah, syukur-syukur nggak ada apa-apa dalam tubuh gitu, sehat-sehat. Jadi teman-teman bisa beraktivitas, bisa ngelakuin apa aja yang teman-teman mau. Tapi kalau misalnya pada medical check-up ditemukannya satu masalah penyakit atau kesakitan, teman-teman itu bisa dapat langsung diobati dan ditangani tanpa terjadinya keterlambatan. Kalau misalnya teman-teman tidak melakukan MCU selama 6 bulan sekali, ya walau alam gitu kan teman-teman. Teman-teman bisa yang namanya mengalami keterlambatan dalam pengobatan. Kan nauzubillah, nggak enak ya teman-teman. Jadi mulai sekarang tuh yang perlu banget dijaga adalah kebutuhan airnya untuk menjaga kesehatan ginjal. Dan yang kedua, jangan lupa untuk melakukan medical check-up secara rutin 6 bulan sekali. Terima kasih teman-teman yang sudah mendengarkan materi dari awal sampai habis dengan konsentrasi yang luar biasa. Semoga ilmunya bermanfaat dan dapat diaplikasikan ke dalam kehidupan teman-teman agar bisa menjadi manusia yang lebih peduli lagi pada organ dalam sendiri. Jagalah ginjal Anda, jangan biarkan mereka berpisah dan menjomblo. Saya Intan Ayu Fiantika, izin pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, sebelumnya saya senang sekali dan berterima kasih kepada teman-teman sekalian yang telah mengklik dan menonton video saya. Dan perkenalkan, saya Kansa Putri Divi yang akan memberikan informasi kepada teman-teman mengenai dampak kesehatan akibat padatnya pembelajaran daring. Sebelum lanjut ke topik pembahasan, izinkan saya sekali lagi memperkenalkan diri. Perkenalkan, saya Kansa Fitria Divi, biasa dipanggil Kansa, asal kota saya Pekanbaru. Status saya saat ini sebagai pelajar mahasiswa D4 Promosi Kesehatan Poltekkes Kemenkes Jakarta 3. Kreativiti saya saat ini yaitu passion dan imagination. Di sebelah kiri bawah itu terdapat kontak saya. Apabila teman-teman yang ada ingin ditanyakan, silakan hubungi kontak saya tersebut. Selanjutnya, saya akan masuk ke topik pembahasan. Nah, teman-teman di sini tentunya sekarang masih dalam metode pembelajaran daring, bukan? Tidak terasa pembelajaran daring sudah berlangsung selama 1 tahun lebih.
Mungkin teman-teman di sini ada yang sudah bosan belajar dari rumah, atau bahkan ada yang sudah nyaman dengan metode pembelajaran daring ini. Di masa pandemi saat ini, tentunya pembelajaran daring sangat populer di kalangan pelajar. Salah satunya yaitu mahasiswa. Banyak mahasiswa yang tidak terlalu peduli terhadap kesehatan mereka sehingga mereka mengabaikan kesehatannya. Nah, di sini saya akan memberikan 4 pilihan kepada teman-teman sekalian. Pilihan pertama yaitu kesehatan buruk, pembelajaran tidak nyaman. Pilihan kedua yaitu kesehatan baik, pembelajaran tidak nyaman. Pilihan ketiga yaitu menahan sakit, pembelajaran nyaman. Pilihan keempat, kesehatan baik, pembelajaran nyaman. Dari 4 pilihan tersebut, apa yang menjadi pilihan teman-teman sekalian? Tentunya yaitu pilihan keempat, kesehatan baik, pembelajaran nyaman. Dan kita memiliki kesehatan yang baik akan menghasilkan pembelajaran nyaman dan kita dapat memperoleh pembelajaran dengan baik dan lancar. Selanjutnya, perhatikan gambar-gambar yang telah saya sajikan. Dari gambar tersebut, menurut teman-teman, apakah ada kegiatan yang memicu dampak kesehatan? Ya, tentunya ada. Pembelajaran daring ini akan menimbulkan dampak kesehatan bagi diri kita. Maka dari itu, yuk kita kenali apa saja yang menjadi dampak kesehatan akibat padatnya pembelajaran daring. Nah, dampak kesehatan pertama yaitu gangguan mata. Masalah gangguan pada mata memang menjadi salah satu problem umum yang menimpa para pengguna laptop atau komputer. Dan salah satunya yaitu kita yang masih melakukan pembelajaran daring menggunakan HP, laptop, atau juga komputer. Pada saat di depan layar laptop, kita biasanya jarang mengedipkan mata sehingga membuat mata kita menjadi cepat kering. Nah, dengan mata kering inilah yang dapat mengganggu kesehatan mata kita dan menurunkan tingkat penglihatan mata kita. Selain itu, syaraf mata kita juga jadi lebih tegang, sehingga mata jadi cepat lelah. Dan tidak hanya itu, radiasi yang dipancarkan layar monitor juga tidak baik untuk kesehatan mata kita. Dalam pembelajaran daring cenderung akan melebihi durasi belajar yang telah ditetapkan. Dalam penelitian dekan Fakultas Kedokteran Universitas Tanjung Purang menyebutkan, durasi yang dianjurkan pada pengguna HP, laptop, dan juga komputer adalah maksimal 1 jam per hari bagi anak-anak yang muda seperti kita ini. Semakin tinggi intensitas layar monitor kita, maka risiko terhadap kesehatan mata dan risiko ketagihan akan semakin tinggi. Dikatakan intensitas tinggi itu ketika penggunaan lebih dari 2 jam sehari dan sekali menggunakan durasi lebih dari 75 menit dan menggunakannya lebih dari 3 kali sehari, maka dari itu kita dapat meminimalisir durasi pembelajaran daring ini. Dampak kesehatan kedua yaitu kesehatan mental. Masih banyak mahasiswa yang belum bisa beradaptasi dengan metode belajar baru yang sangat tiba-tiba. Mereka dipaksa melihat HP dan laptop selama 8 jam dan waktu lebihnya masih digunakan untuk mengerjakan tugas-tugas kuliah. Belum lagi masalah pelajar yang tidak bisa bertemu teman-teman mereka, sehingga waktu bermain dan refreshing pun tidak ada. Akhirnya kesehatan mental terganggu, sehingga membuat kemampuan siswa memahami materi berkurang dan semangat menyelesaikan tugas yang diberikan dosen pun menurun. Tidak hanya itu, suasana belajar tentunya juga akan mempengaruhi kesehatan mental. Seperti keluarga yang tidak peduli terhadap pembelajaran, kadang mereka diminta untuk menjaga adiknya saat ibu mereka menjaga toko atau juga bahkan memasak. Di sini tidak lagi mahasiswa memiliki batas antara waktu belajar dan waktu membantu orang tua. Alhasil mereka sulit membedakan kegiatan mana yang harus diutamakan dan mudah kehilangan fokus karena semua tuntutan dari sekolah dan rumah pun tercampur. Dampak kesehatan ketiga yaitu kurangnya waktu istirahat. Mahasiswa cenderung begadang sehingga waktu tidurnya berkurang. Mereka begadang terkadang mengerjakan tugas yang diberikan dan juga menganalisis tugas. Dan itu harus dihindari karena dengan begadang tersebut membuat kita tidak fit di pagi harinya. Bahkan saat pagi pun memulai kelas, masih ada yang belum sarapan. Itulah yang membuat diri kita dan badan kita menjadi lesu. Lalu bagaimana sih mengatasi dampak kesehatan tersebut? Nah, what we do dalam mengatasi gangguan mata, yang pertama yaitu kita dapat menyesuaikan dahulu tingkat kecerahan layar komputer. Yang kedua yaitu mengistirahatkan mata sejenak dengan sering berkedip atau mengalihkan pandangan kita kepada objek lain. Yang ketiga yaitu mengonsumsi buah yang mengandung vitamin B dan sayur yang mengandung vitamin A. Lalu, what we do dalam mengatasi kesehatan mental?
Nah, yang pertama yaitu kita bisa melakukan deep talk rutin malam tentang keseharian anak pada orang tua. Kita bisa menceritakan apa saja yang terjadi atau apa saja masalah dalam sehari-hari kita. Yang kedua yaitu mendapatkan motivasi dan energi positif dari orang tua. Yang ketiga yaitu rileks dan santai. Kita harus rileks dan santai agar kita tidak membebani pikiran diri kita sendiri. Selanjutnya, what we do dalam mengatasi kurangnya waktu istirahat. Yang pertama yaitu pola tidur yang benar. Kita dapat melakukan pola tidur yang benar sehingga kita dapat segar dan fit di pagi hari. Lalu kita dapat menggunakan apa yang akan kita lakukan dengan waktu yang telah kita atur. Maka dari itu, atur waktu sebaik-baiknya. Yang ketiga yaitu mengonsumsi vitamin. Dengan mengonsumsi vitamin, itu akan menunjang daya tahan tubuh kita dan tetap fit sepanjang hari. Sekian informasi yang telah saya berikan. Jika di antara teman-teman mengalami dampak kesehatan tersebut, diharapkan dapat mengatasi dengan tips yang telah saya berikan. Serta tidak lupa pula periksakan ke dokter dan juga fasilitas pelayanan kesehatan terdekat. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf bila terdapat salah kata, kurang lebihnya saya mohon maaf. Semoga apa yang saya sampaikan sampai ke pikiran teman-teman sekalian. Dan terima kasih atas perhatiannya. Ayo tetap jaga kesehatan dan dapatkan pembelajaran yang stabil. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Pada kesempatan kali ini, perkenalkan saya, Rahman Nur Nazmi, akan membahas mengenai self-healing atau penyembuhan pada diri sendiri. Ya baik, selanjutnya di sini ada sekilas tentang saya. Kalian harus kenal dulu sama saya. Mau gak? Mau dong, Kak. Oke, kita kenalan dulu ya guys. Ya, jadi perkenalkan nama saya Rahman Nur Nazmi, mahasiswi D4 Promosi Kesehatan Poltekkes Kemenkes Jakarta 3. Kalian tahu gak sih, aku mau cerita dikit nih, kenapa nama aku bisa dinamain Rahman Nur Nazmi. Jadi, orang tua aku itu ngasih nama ini tuh ada maknanya loh. Aku itu diberi nama Nazmi karena supaya bisa bersinar seperti bintang. Karena dalam Al-Quran, arti kata Najm itu berarti bintang. Aku lahir di Jakarta 3 Juni 2002. Jadi sekarang usia aku itu udah 19 lebih. Di sini ada sedikit tentang saya. Saya itu sangat menyukai jalan-jalan dan menghabiskan waktu di luar. Itu merupakan hal yang menarik yang saya sangat suka. Di sini juga ada moto hidup saya. Lakukanlah apa yang kamu suka seiring dengan realistisnya kehidupan, serta berbaik hatilah kepada manusia agar hidupmu senantiasa berbahagia. Jadi sebelum kita membahas tentang self-healing nih, biasanya tiap orang itu pasti memiliki permasalahan yang berbeda-beda. Baik itu di sekolah, permasalahan di rumah, permasalahan di kantor, di kuliah, atau di lingkungannya, dan atau dimanapun. Setiap orang itu juga memiliki tingkat permasalahan yang berbeda-beda. Ada yang masalahnya sepele, ada yang masalahnya rumit, dan bahkan ada juga yang memiliki permasalahan sangat rumit. Namun karena hal tersebut banyak juga nih setiap orang yang merasa nggak sanggup dengan permasalahan yang dihadapinya. Akhirnya itu menyebabkan rasa depresi atau stres terhadap diri seseorang. Oke, sekarang kita udah masuk nih ke pembahasan kita mengenai self-healing. Jadi teman-teman, apa sih itu self-healing? Self-healing adalah proses pemulihan yang umumnya terjadi akibat gangguan psikologis, trauma, dan semacamnya karena adanya luka batin di masa lalu yang disebabkan oleh diri sendiri ataupun oleh orang lain. Nah, kalau secara bahasa nih teman-teman, self-healing itu diartikan sebagai penyembuhan sendiri. Nah, arti dari kata ini bisa dijelaskan bahwa kamu bisa loh menyembuhkan luka diri kamu sendiri. Kemudian, tujuan dari self-healing sendiri itu adalah untuk memahami diri sendiri, menerima ketidaksempurnaan terhadap diri sendiri, dan membentuk pikiran yang positif terhadap apa yang telah terjadi pada diri kita. Selanjutnya itu, mengapa sih seseorang melakukan self-healing? Yang pertama, ada trauma psikologis. Yang kedua, ada kegagalan di masa lalu. Yang ketiga, bisa jadi karena masalah pribadi loh. Nah, sekarang kita bahas dulu nih tentang trauma psikologis.
Trauma psikologis itu merupakan kondisi yang terjadi akibat dari peristiwa yang buruk menimpa pada diri seseorang. Nah, misalnya berupa kejadian yang tidak menyenangkan. Selanjutnya, ada kegagalan di masa lalu. Kegagalan sering menjadi masalah sehingga membuat seseorang merasa terpuruk. Nah, seseorang biasanya akan merasa galau atau sedih yang berlarut akibat mengalami kegagalan. Selanjutnya, bisa jadi karena masalah pribadi. Nah, masalah pribadi ini itu permasalahan yang dialami oleh masing-masing individu dan pastinya permasalahannya berbeda-beda. Bisa jadi karena masalah keluarga, pacar, ataupun teman. Dan masih banyak lagi. Nah, selanjutnya itu ada bagaimana cara melakukan self-healing. Yang pertama, tulis masalahmu. Nah, jadi di saat kita menulis masalah kita pada kertas itu sama loh teman-teman rasanya bagaimana ketika kita menceritakan masalah yang kita alami terhadap orang lain. Cuma bedanya kita itu nggak dapat respon negatif dari orang lain. Selanjutnya yang kedua ada self-talk. Nah, kita itu kan kalau lagi kesel atau kayak kecewa atau marah gitu. Nah, bisa tuh kita itu ngomong sama diri sendiri, bisa dengan kayak bercermin, atau mungkin di saat kamu menghabiskan waktu luangmu di jalan, kayak, aduh kenapa ya, kayak gini-gini. Nah, kamu tuh bisa tuh ngomong sendiri sama diri kamu sendiri. Selanjutnya, yang ketiga, menikmati hidupmu sendiri. Nah, berusahalah agar kamu mendapatkan hal yang terbaik dimanapun kamu berada. Dan jangan lupa, kamu juga wajib loh untuk bersenang-senang tanpa membandingkan dirimu dengan orang lain. Selanjutnya yang keempat, berterima kasih terhadap diri sendiri. Kita juga butuh nih berterima kasih terhadap diri sendiri bahwa kita sudah berhasil berjuang sejauh ini. Meskipun apa yang kita dapatkan belum sesuai dengan keinginan kita, akan tetapi kamu hebat loh, kamu sudah bisa berjuang sampai detik ini. Selanjutnya yang kelima, ada melakukan kegiatan yang positif. Nah, coba nih, bisa kalian tuh melakukan kegiatan positif secara rutin, karena secara nggak langsung, otak tuh akan mengirim pesan positif loh terhadap apa yang kita lakukan, sehingga nanti akan meningkatkan mood dan mendukung proses dari self-healing. Selanjutnya yang keenam, ada jangan menyerah terhadap impianmu. Nah, pastinya setiap pribadi masing-masing itu kan punya mimpi yang besar ya. Sedangkan mimpi yang besar itu membutuhkan waktu untuk mewujudkannya sehingga menjadi suatu kenyataan. Tetapi kita juga harus tetap punya motivasi dan memiliki keinginan yang pasti serta jangan lupa untuk berusaha setiap harinya sehingga mimpi tersebut akan menjadi kenyataan. Nah, yang terakhir ada call to action. Jadi, pada proses self-healing itu, kuncinya ada pada diri kamu sendiri ya teman-teman, bahwa kita juga harus mementingkan kesehatan mental agar senantiasa berpikir lebih positif lagi dan juga pastinya dengan pikiran yang positif kita bisa menjadi pribadi yang lebih sehat. Dan juga jangan lupa teman-teman untuk kenali dirimu dan eksplor seluas-luasnya terhadap dirimu sendiri dan juga terhadap dunia ini. Semangat menjalani hidup serta kalian harus berbahagia terhadap apa yang sudah terjadi di dalam hidupmu. Karena apa yang sudah terjadi dalam hidupmu itu sudah menjadi jalanmu. Jadi tetap semangat ya. Mungkin itu aja, sekian pemaparan dari saya. Saya Rahman Nur Nazmi undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah!